Setelah sempat 2 kali mangkir dari pemeriksaan, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra akhirnya resmi ditahan rutan Polda Metro Jaya kemarin. Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys senilai 4 miliar rupiah. Namun yang juga tak kalah mencuri perhatian publik adalah sikap sang putri sulung Nikita, Laura Mirzani Mawardi alias Loli, setelah menunjukkan dukungan penuh kepada ibunya. Hal itu cukup mengejutkan mengingat hubungan Loli dan Nikita sempat diwarnai dengan ketegangan serta perselisihan. Kini Loli menunjukkan sikap yang berbeda dengan mengirimkan surat jaminan kepada pihak kepolisian agar ibunya tidak ditahan. Dalam surat tersebut, Loli menjelaskan peran penting Nikita sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah Loli dan kedua adiknya. Ia secara gamblang menyatakan bahwa dirinya belum mampu secara finansial untuk menghidupi dirinya sendiri dan adik-adiknya. Loli juga berusaha menjadi penjamin bagi ibunya dan menyatakan Nikita tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan yang dituduhkan kepadanya. Terkait keinginan Loli untuk menjadi penjamin ibunya, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid pun seolah bungkam. Ditemui dalam kunjungannya ke rutan Polda Metro Jaya, ia tidak memberikan penjelasan apapun mengenai hal tersebut. Namun menurut Fahmi bahwa Nikita dalam keadaan baik-baik saja dan Loli kemungkinan akan segera menjenguk ibunya dalam waktu dekat. Ada diajukan penangguhan. Iya, gimana bang? Yang tentang surat itu bang? Bang berhenti dulu bang. 2 menit bang. Gimana bang? Untuk Kak Niki. Baik bang, tadi sedang Udah menjenguk mungkin bang. Gimana bang? Sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Sudah dilakukan tes kesehatan ya Bang Fahmi. Keluarga udah baik-baik aja. Hasilnya sudah ada dari tes kesehatan tersebut Bang Fahmi. Kenapa? Panas banget. Bang kenapa kabur nih bang? Panas lu nggak kepanasan. Bang gimana nih bang? Untuk Loli sendiri untuk penangguhannya seperti apa nih bang? Baik, alhamdulillah. Penangguhannya kontroversi karena kondisi. Keluarga udah ada yang jenguk belum? Bang berhenti bentar dong bang. awas ada anak kecil guys. Apa? Itu bang surat yang ditulis kalau Loli mau jadi penjamin gimana bang? Siapanya penjamin? Loli. Loli gimana nih bang? Loli baik, alhamdulillah. Kenapa? Sehat-sehat, nggak ada apa-apa. Untuk menjadi penjamin. mundur. Ini yang harus dijawab siapa sih? Bingung kayak nanyanya. Satu-satu. Bang, begitu bang. Duduk dulu ya bang. Santai, dibuat santai aja lah. Ya. Aduh, nongkrong banget. Kalau Loli kapan datang bang? Apa kalau Loli bakal datang nggak bang? Loli udah datang belum bang? Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini. Oh bukan hari ini bang. Tapi gimana reaksi Loli bang pas Aminya ditahan bang? Nanti kalau ketemu saya tahu. Berarti belum sempat ketemu ya bang? Apa? Belum sempat ketemu sama bang? Sama Kak Loli bang? Bang berhenti dulu bang. Udah. Rasman Arif Nasution sebagai sosok yang juga tengah berseteru dengan Nikita menegaskan bahwa permintaan Loli untuk menjamin ibunya di penjara sangat tidak masuk akal. Apalagi ia merupakan anak di bawah umur, bahkan hingga ibunya masuk bui mereka belum tinggal satu rumah. Karena itulah Rasman sangat yakin bahwa permintaan tersebut akan ditolak oleh pihak kepolisian. Yang paling mungkin menjamin Nikita saat ini bukan Loli, melainkan orang tuanya. Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari MK.
Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer, Fahmi Bahmi. Kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjalin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan, tutup. Atau dia aborsi, dia melakukan, ada pidana. Tapi kalau untuk menjamin dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya. Sementara itu, Agustinus Nahal sebagai advokat yang pernah menjadi kuasa hukum Nikita mengaku sangat menyayangkan dengan langkah ibu 3 anak itu sempat mangkir dari pemeriksaan. Seharusnya Nikita sejak awal sudah memenuhi panggilan sehingga mungkin dapat mempengaruhi kepercayaan penyidik terhadapnya. Agustinus juga menyarankan kepada tim kuasa hukum Nikita untuk segera mengajukan penahanan mengingat perannya sebagai tulang punggung keluarga. Lantas, seperti apa tanggapan Agustinus terkait pandangan publik yang menyebut bahwa aksi mangkir Nikita karena diduga merasa dirinya kebal terhadap hukum? Ya, pertama-tama sangat prihatin juga saya. Kenapa hari ini harus ditahan ya? Karena sebelumnya harusnya dari panggilan pertama sudah harus hadir. Karena kalau hukum itu artinya kan harus kooperatif. Ketika dipanggil datang, sudah pasti akan dipertimbangkan oleh pihak penyidik bahwa ini adalah kooperatif, taat hukum, ya, menghormati panggilan polisi, masih ada pertimbangan ditahan atau tidak. Itu karena diskresi daripada pihak penyidik. Penyidik melakukan penahanan berarti ada alasan-alasan yang menurut penyidik bisa mempersulit proses hukum ke depan. Contoh, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mempengaruhi saksi, ya kan? Oleh karena itu mungkin makanya muncullah penyidik harus melakukan tindakan represif atau ditahan. Gitu. Yang dikhawatirkan itu adalah menghambat proses daripada kasus di kita sendiri. Dan yang kedua karena memang ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dan bahkan sampai maksimal 20 tahun karena dugaan pengancaman dan juga dugaan pemerasan. Jadi kalau menurut saya polisi mengambil sikap represif atau hari ini diskresi yang ditahan, itu menurut saya itu hal yang sangat wajar karena panggilan pertama, kedua sampai ketiga baru Nikita hadir. Kalau di dalam hukum itu tidak ada backing ya. Yang pertama, sebagai mantan pengacara Nikita tidak perlu gusar bahwa ada hak kamu untuk kamu juga bisa ditangguhkan penahanan. Jadi kalau menurut saya kepada tim pengacara Nikita untuk segera ajukan permohonan penangguhan penahanan. Karena alasan satu dia sebagai kepala keluarga, karena anaknya masih kecil, yang kedua rumahnya ada di Jakarta, tidak mungkin melarikan diri. Yang ketiga penting ada jaminan daripada keluarga. Sementara itu, Fitri Salhuteru yang juga belakangan tengah berseteru dengan Nikita Mirzani pun ikut angkat bicara. Meski kini bersih tegang, namun Fitri sempat menjadi teman dekat Nikita selama bertahun-tahun. Secara belak-belakan, ia menyebut bahwa Nikita yang sekarang bukanlah sosok yang dulu pernah ia kenal. Kalaupun memang Nikita benar melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman, Fitri menduga bahwa mantan sahabatnya itu tidaklah seorang diri. Bahkan patut diduga keras terdapat sindikat di belakangnya. Dugaan tindak pemerasan itu awalnya juga saya nggak percaya ya. Saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa. Tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini, saya meyakini dia tidak sendiri. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya.
tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang, yang akhirnya menjadi tertuduh dan diduga melakukan tindak pemerasan, kejahatan pemerasan ini. Apa karena saya yang memang tidak mengenal sepenuhnya, atau saya tetap pada keyakinan saya bahwa dia tidak sendiri. Lebih lanjut, Fitri mengungkapkan bahwa dirinya sempat tidak percaya saat pertama kali mendengar Nikita menjadi tersangka. Namun, saat rekaman percakapan Mail Saputra dan Reza Gladys beredar, hal itu membuatnya sangat terkejut. Seperti Nikita, ia juga cukup mengenal Mail dan tidak menyangka asisten Nikita itu berani bertindak demikian. Namun yang jelas, Fitri berharap kasus tersebut tidak hanya berhenti dengan penahanan Nikita dan Mail. Lantas, benarkah Fitri Salhuteru mengisyaratkan adanya indikasi Doktif dan Dr. Oki terlibat dalam pusaran kasus yang menjerat Nikita Mirzani? Saya pernah bicara di dunia maya bahwa saya mengenal Mail pun tidak seperti ini gitu. Kenapa dia seberani ini? Itu aja yang saya tahu ya. Awalnya saya memang meragukan apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar, saya simak, kok begini ya gitu. Kenapa dia begini? Sebetulnya kalau sama Doktif kan saya tidak tahu dan tidak kenal ya. Ya saya hanya berharap apa yang terjadi sekarang ini tidak berhenti hanya kedua orang ini ya, karena kan rekaman yang beredar juga diduga ya ada beberapa nama yang terlibat gitu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini memang ingin keadilan seadil-adilnya, ya harus diungkap sampai di mana, sampai sejauh mana dan siapa aja yang terlibat dalam urusan tindak pemerasan ini, karena sangat mengerikan ya. Ini yang saya dengar juga kan masih ada beberapa korban yang memang tidak berani berbicara. Mudah-mudahan kalau memang kita untuk kedamaian dan kenyamanan berusaha dan bersosial media, semua para korban yang memang merasa menjadi korban yang diduga sindikat ini ya berani speak up. Ya kita serahkan saja kepada pihak berwajib. Kalau memang ramai diberitakan ada Dr. O, inisial Dr. O katanya disebut, dan ada rekaman juga ya. Ya ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemerasan.